Mike, maaf lagi Bu Mike. Saya minta diperbolehkan share screen. Udah saya jadikan host, Pak. Boleh dicek dulu, Pak. Oh iya, sudah. Bisa. Udah bisa. Sudah kan Pak Sunoto? Sudah Bu, sudah. Oke Pak. Ya, nunggu instruktur ini. Mari kita nunggu instruktur. Dibales lagi.
Kita harus nunggu instrukturnya atau gimana ya? Saya Japri Pak Ridwan. Sudah dibaca tapi belum dikomen. Saya minta izin juga nggak dibaca juga. Saya coba Bu Yuli japri gimana dulu. Pak? Jadi belum saya kontak Bu Yuli, coba kontak Bu Yuli dulu. Tadi Bu Yuli kan yang bilang 14.20. Iya benar. Ini ada balasan dari Pak Ridwan. Katanya boleh kita mulai dulu kok Bu. Pak Ridwannya kan HP-nya bermasalah. Jadi dia numpang dengan anggota keluarganya. Ini tadi balasannya silahkan Pak dimulai nggak apa-apa gitu katanya. Jadi gimana Pak solusinya, kita mulai aja dulu. Kalau menurut saya sih nggak masalah juga. Bisa aja. Ya langsung Gimana aja Bu nggak Erni? apa-apa ya Pak. Daripada Pak. nunggu lama, ya Iya. mudah-mudahan nanti Bu Takut nanti Yuli bisa waktunya. masuk. Iya. Oke. Silahkan Bu Mika. Ya Pak. Bisa dengarkan Pak? Bisa Bu. Bisa Bu, bisa. Sebentar Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon Bapak Ibu Guru Hebat. Welcome to our webinar, Ayo Siaga Bencana, and thanks for coming in this occasion. It's very important for us to know how to deal with disaster, because disaster must be happen, but we can reduce the risk. So this webinar will answer our questions how to alert with the disaster. Before we start the session, let me introduce myself. I'll be your host today. My name is Mike Mawati. People usually call me Mike. It's a precious chance for me to be your host on this very special occasion. And first of all, let's say thanks to Allah who give us guidance, happiness, healthy, and mercy so we can attend and participate in this special event without any obstacle. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad SAW, who had brought us to the path of light from the darkness in this life. Ladies and gentlemen, I would like to welcome to Mrs. Erni Sutrasari SPD as our moderator from Paramount School Palembang, and then Mr. Sunoto SPD as our speaker today. Before I hand the mic over to our moderator today, I'd like to tell about the rules in this webinar, and I tell it in Indonesia. Pertama, peserta webinar wajib memute audio saat menyimak materi. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan lewat kolom chat atau bertanya langsung melalui moderator. Yang ketiga, mengisi presensi yang akan dibagikan di akhir acara. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mengikuti webinar sampai selesai. Okay, ladies and gentlemen, the next agenda I give to the moderator, Mrs. Erni Sutrasari. Time is yours. Thank you. Okay. Thank you, Ibu Mika Okmawati, as our host today. Welcome to our webinar, Ibu Tri Astari as a participant. And today, before the presenter explain about the material, I would like to introduce you about the speaker today. His name is Pak Sunoto SPD. He was born
on Belitang, 28 August 1986. He is live in Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan. And right now he is a teacher in SD Muhammadiyah Harjo Winangun. Okay, I think that is all the curriculum vitae of our presenter. So welcome Ibu Yuliati Mulyana as our instructor. Okay, today I would like to give a chance for our presenter to explain more about our webinar today. Time is yours, Pak Sunoto. Thank you, Mrs. Ernie Sutrasari. I want to share. Slide saya sudah tampak, Bu, ya? Halo? Tampak, Pak. Oh ya, oke. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Maaf, saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Sebenarnya saya malu ini bergabung dengan tim ini. Semuanya jago-jago bahasa Inggris semua. Tapi ya, nggak apa-apa lah. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan materi mengenai kesiapsiagaan bencana. Sebagaimana kita tahu, Indonesia itu adalah negara yang rentan dengan bencana. Tahun 2020 kemarin tercatat ada 2.925 bencana. Itu dikutip oleh liputan6.com, dan di tahun 2021 ini baru Januari kemarin itu sudah ada 263 bencana. Itu kutipan dari kompas.com. Jadi mudah-mudahan kita bisa siaga dengan bencananya. Kita lanjutkan. Kita tahu Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng tektonik. Ada lempeng Pasifik, kemudian ada lempeng Eurasia, lempeng Hindia Australia. Lempeng ini bertemu di Indonesia, jadi sangat rentan dengan terjadinya bencana. Baik itu bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan jenis-jenis bencana geologi lainnya. Itu dari sudut bencana geologi. Kemudian, karena Indonesia ini juga letak geografisnya itu di daerah Khatulistiwa, memiliki 2 musim, musim hujan, musim kemarau. Jadi pada saat musim hujan, Indonesia rentan dengan banjir, itu pasti. Musim kemarau, kekeringan, kemudian kebakaran. Nah, topik kita kali ini adalah siaga bencana. Nah, dalam menghadapi bencana, itu mutlak kita memiliki yang namanya preparedness, kesiapsiagaan, yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana. Programnya melalui pengorganisasian, dengan melakukan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan tanggal 26 April itu sebagai hari kesiapsiagaan. Ya. Jadi, setiap tanggal 26 April itu diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Ini membuktikan bahwa pemerintah kita itu sebenarnya sigap dan siap terhadap bencana. Lalu apa saja upaya-upaya kita untuk siaga terhadap bencana? Yang pertama adalah kita harus paham mengenai bahaya yang ada di sekitar kita. Tentu kita sudah paham daerah saya itu tempatnya rendah, jadi kalau apalagi di sekitar tempat saya itu banyak sungai besar, jadi potensi bahaya di sekitar saya adalah potensi banjir. Kalau kita berada di daerah yang dekat dengan gunung berapi, maka potensi bencananya adalah letusan gunung berapi. Kalau bumi tempat kita berpijak ini di bawahnya adalah terdapat lempeng tektonik, maka
tempat kita adalah rawan dengan bencana gempa bumi dan sebagainya. Yang pertama. Terus yang kedua, kita harus paham sistem peringatan dini setempat. Ya. Nah, tentu pemerintah daerah sudah memiliki peringatan dini jika ada bencana, atau melalui sirine yang ditempatkan di daerah-daerah umum. Kebetulan daerah saya ini jarang sih sebenarnya terjadi bencana. Kalau benar terjadi bencana banjir, cuma skala kecil, tidak sampai memakan korban jiwa. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi. Jadi kalau situasi sekarang Januari curah hujan tinggi, maka potensi bencana itu adalah banjir. Kita harus terampil ya. Situasi seperti ini apa nanti yang akan terjadi. Nah, itu. Kemudian memiliki rencana antisipasi. Ya. Rencana antisipasi untuk keluarga. Jika nanti ada bencana, sudah terdengar itu peringatan dini akan terjadi bencana, maka rencana antisipasi kita itu bagaimana nanti. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita harus bisa mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi, yang mana itu merupakan program pemerintah mitigasi. Program mitigasi adalah program untuk pengurangan dampak terjadinya bencana. Sekarang kita masuk ke rencana kesiapsiagaan atau preparedness plan. Ada 3 upaya. Yang pertama adalah kita harus memiliki sebuah rencana darurat khusus untuk keluarga ini. Kita siapkan, selamatkan dulu keluarga kita. Yang pertama kita harus bisa menganalisis ancaman di sekitar kita seperti yang tadi sudah disampaikan. Pahami potensi bahaya tempat kita. Kita analisis ancaman di sekitar kita. Oh, daerah saya ini rawannya apa? Jadi kalau rawan ini tindakan apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian yang kedua adalah kita mengidentifikasi titik kumpul. Seandainya terjadi bencana gempa bumi, itu titik kumpul kita di mana? Daerah lapang kita yang bisa untuk berkumpul dengan masyarakat yang lain itu di mana? Kalaupun terjadi banjir, itu titik kumpul kita ada di mana? Itu sudah harus kita identifikasi terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau terjadi itu bencana, kita sudah tidak bingung lagi mau kemana larinya. Yang ketiga adalah kita harus memiliki kontak penting, ya. BNPB, nomor lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, kepolisian. Nah, itu kita harus menyimpan nomor kontak-kontak penting itu. Sehingga kalau terjadi bencana, kita langsung bisa menghubungi nomor tersebut. Yang keempat, kita harus mengetahui rute evakuasi. Rute evakuasi. Jadi dari rumah saya ini kemana ini arahnya yang benar. Dan itu sudah harus tergambar dalam benak dan rencana kita. Jadi nanti kalau dari rumah ke sini rutenya gitu. Yang kelima, identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik. Nah, ini sangat penting di rumah ya. Ini terutama ibu-ibu yang sangat paham ini. Nah, jadi kalau terjadi itu keran air itu letaknya di sana, gas letaknya di sana. Jika terjadi bencana, itu dulu yang harus dimatikan supaya tidak terjadi dampak yang lebih lebar. Identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah. Di rumah kita itu pasti ada bagian-bagian yang aman. Yang istilahnya kalau rumah beton itu bagian yang di situ kuat, adonannya itu kuat. Ada sebagian rumah kita itu yang memang konstruksinya tidak kuat. Jadi pada saat terjadi bencana kita berlindung di tempat-tempat yang aman itu tadi. Nah, yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi anggota keluarga yang rentan. Bayi, manula, atau mungkin di rumah kita itu ada yang disabilitas. Nah, itu kita identifikasi. Jadi saat terjadi bencana, kita sudah langsung ada tindakan terhadap mereka. Kita selamatkan dulu mereka, jangan sampai nanti mereka malah terlantarkan. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menyiapkan 10 benda ya yang akan dibutuhkan saat bencana. Yang pertama adalah air minum untuk 3-10 hari. Mengapa 3-10 hari? Itu kita antisipasi. Belum tentu nanti bantuan itu langsung datang dalam 1-2 hari. Jadi kalau kita sudah menyiapkannya,
itu akan lebih enak. Gitu ya. Makanan untuk 3 sampai 10 hari. Tentunya ini makanan yang awet ya. Kemudian obat P3K, obat-obatan pribadi, lampu senter, dan ekstra baterai. Nah, ini perlu kita siapkan. Mengapa? Saat terjadi bencana, nanti kemungkinan besar jaringan listrik itu mati. Maka pencahayaan kita menggunakan lampu senter, radio, dan juga ekstra baterai. Komunikasi kita nanti sering terputus kalau hanya menggunakan handphone, ya sinyal pasti terganggu. Tapi kalau radio sepertinya lebih aman sepertinya. Kemudian kita juga harus menyiapkan sejumlah uang dan dokumen penting, ijazah, dokumen-dokumen penting lainnya harus kita siapkan. Pakaian, jaket dan sepatu juga, peralatan, peluit, sarung tangan, selotip, pisau, serbaguna harus kita siapkan. Kemudian pembersih higienis. Itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga adalah kita harus selalu memantau informasi dari berbagai media selama bencana itu belum terjadi. Bisa kita lihat dari radio, televisi, media online. Ya. Kita bisa melihatnya dari tautan, situs-situs resmi dari BPBD, BNPB, dan ataupun lembaga-lembaga yang memang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Ini saya contohkan jaga bencana untuk gempa bumi. Maaf dulu. Nah, pra bencana. Jadi sebelum bencana terjadi, kita harus menyiapkan rencana penyelamatan diri tadi. Kemudian melakukan latihan yang bermanfaat, menyiapkan alat pemadam kebakaran, membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan, gempa. Itu kemudian memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini pra bencana. Jadi kita sudah siap sebelum terjadi bencana. Seandainya terjadi bencana, nanti resiko bencana itu akan bisa kita minimalis. Kemudian saat terjadi bencana, ya, ini jika kita berada dalam bangunan, rumah, sekolah atau bangunan bertingkat. Yang pertama jelas kita berlindung di bawah meja ataupun perabot-perabot yang kuat. Ya. Jika sedang memasak, segera matikan kompor. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, dan lain-lain. Dengan gunakan lift apabila sudah terjadi aman. Maaf, ini tadi dipanggil ke sana. bisa diambil saja ini siapa ini ya suaranya. Ini lihat dulu kan. Suka main kayak gini. Pak Yuda, mohon di unmute, Pak. Mohon di mute, Pak. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Nah, ini tempat kita berlindung. Ini saat terjadi bencana gempa bumi. Kemudian pasca bencana. Pasca bencana belum berarti bencana itu sudah benar-benar berakhir. Kita harus tetap waspada kalau nanti terjadi gempa susulan. Ya, ketika berada dalam bangunan, evakuasi diri. Jika berada dalam rumah, tetap berada di bawah meja, periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana, berdiri tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik. Nah, itu saja sepertinya saat ini, karena memang waktunya nggak panjang ya. Jadi saya ingin menutupnya dengan sebuah pernyataan. Jangan biarkan musibah yang menimpa menghancurkan hidupmu. Dengan sabar dan iman, kamu harus bisa melewatinya dan menjadi orang yang lebih baik. Itu Mufti Ismail Meng. Jangan panik, don't panic jika bencana terjadi di sekitar Anda. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada our presenter, Pak Sunoto. Okay, if you have any question for the participant, please welcome. You can raise your hand or you can type the message. Oke. Sambil menunggu, Pak,
saya ada pertanyaan, Pak. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, di bagian B itu kan ada rencana kesiapsiagaan nih, Pak ya. Iya, Bu. Satu itu memiliki sebuah rencana darurat keluarga. Yang ada poin nomor 2 itu identifikasi titik kumpul, Pak. Oh, iya. Nah, apakah di daerah Bapak itu sudah ada titik kumpul ketika ini kan ada simulasi kan seperti yang Bapak bilang. Apakah memang sudah disiapkan atau belum? Dan kalaupun misalnya belum, bagaimana caranya Pak agar bisa ada titik kumpul sebelum terjadi bencana tersebut? Terima kasih Pak Sunoto. Terima kasih pertanyaannya Bu Erni. Kalau di tempat saya, secara resmi memang belum ada titik kumpul untuk terjadinya bencana. Tapi daerah saya ini masih banyak, sangat banyak daerah-daerah lapang, ya, dan itu bisa dijadikan sebagai titik kumpul. Karena memang tempat saya sendiri itu jauh kalau dari lempeng tektonik jauh. Terus sungai besarnya itu nggak begitu dekat. Jadi kalaupun terjadi banjir hanya banjir skala kecil dan jarang sekali memakan korban jiwa. Beda dengan di tetangga provinsi kita yang kemarin itu awal Januari di daerah Kalimantan itu yang terjadi banjir. Itu memang Kalimantan itu kan daerah sungainya banyak sekali, sungai-sungai besar juga itu kan. Itu harusnya itu sebenarnya kalau kita mau bilang itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Kalau kita mau melihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 penanggulangan bencana itu memang jadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan untuk tempat saya sendiri sebenarnya itu juga belum ada edukasi dari pihak pemerintah, dari BNPB daerah itu untuk istilahnya latihan mitigasi pun itu belum ada. Dan kemarin itu kan saya bingung mau mencari materi apa sih kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan ini. Searching di Google, ingat-ingat dengan kok bencana masih saja terjadi, nggak ada salahnya saya angkat saja ini kan. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi tujuan saya adalah saya belajar, saya sharing. Jadi kalau daerah saya belum ada Bu titik kumpul secara resminya gitu belum ada. Itu Bu Erni. Oke Pak, terima kasih. Oke, ini kita ada pertanyaan dari Bu Tri Astari Pak. Bagaimana cara mengedukasi siswa agar tanggap bencana? Apa yang harus dilakukan jika terjadi tiba-tiba bencana di sekolah? Oke, terima kasih Bu Tri, pertanyaannya bagus sekali. Mengedukasi siswa agar tanggap bencana, kita kembali lagi yang awal tadi, kita harus mengenali, kita kenalkan dengan siswa-siswa kita, daerah kita itu adalah daerah yang rawan terhadap, saya contohkan misalnya terhadap banjir, karena sungai-sungai kita itu besar, dan maaf juga, kecenderungan masyarakat kita itu yang masih kurang istilahnya apa ya, kearifan lokalnya masih kurang, masih suka membuang sampah sembarangan. Itu daerah saya Bu ya, daerah saya. Kalau daerah ibu-ibu mungkin enggak ya. Jadi saya sering itu pas jalan-jalan itu juga melihat, ya Allah, mengapa itu sungai yang harusnya bersih malah dilempari sama kotoran-kotoran itu kan bisa mengakibatkan banjir. Jadi kita edukasi anak-anak daerah kita tuh rawan dengan bahaya banjir. Setelah mereka tahu sebab-sebabnya apa banjir, mengapa bisa terjadi banjir, sehingga mereka akan sadar, oh iya ya, kalau daerah saya ini rentan terhadap banjir, kemudian kita bersama dengan tim sekolah seharusnya juga kita bekerja sama dengan pihak yaitu tadi BNPB, BPPD, itu kan harusnya itu mereka harusnya melakukan latihan mitigasi bencana, simulasi lah seharusnya kan seperti itu, simulasi terhadap jika terjadi bencana. Jadi kalau banjir ya segera kita lari ke tempat yang tinggi, kemudian hindari rute-rute yang di situ memang ada aliran-aliran sungai kan seperti itu. Jika terjadi bencana, apa yang dilakukan jika terjadi tiba-tiba bencana di sekolah? Kalau tiba-tiba terjadi, ya sebisa mungkin kita menyelamatkan diri, Bu. Dengan tadi kalau kita sudah paham titik kumpul kita di mana, rute kita mau pergi kemana, itu kan sudah kita siapkan di awal, maka langsung cepat kita, oh ini ada peringatan dini terjadi banjir, langsung ke tempat titik kumpul melalui rute yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Itu Bu, mungkin Bu. Oke, terima kasih Pak Sunoto. Bagaimana Ibu Tri? Bu Tri. Sudah Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kembali Bu Tri.
Is there any question? Ibu Lara, Pak Yuda atau Ibu Yuliati? Ini ada ini Bu. Ada, ya. Iya. Pak, Dari bagaimana mengatasi Asita. kepanikan saat saat bencana terjadi? Sebenarnya kepanikan itu terjadi karena kita tidak siap. Ya, kepanikan terjadi kalau kita tidak siap. Kalau kita sudah siap, pra bencana kita sudah siap, sudah sering mengikuti simulasi, latihan, maka insya Allah kepanikan itu juga tidak akan terjadi. Itu saja sih Bu. Oke, terima kasih. I already saw that we have no time. We have only 2 minutes more. So I think I will give to the host. Ibu Mika, please. Okay, thank you, Ibu Erni Sutrasari. And then thanks for arranging this event. Finally, we come to the end of this event. Once again, thank you, Mr. Sunoto, for an amazing inspiration. And thank you for everyone joining this sharing session. I'd like to apologize if there are many mistakes from me as a host during the session. We hope you learned something today how to face the disaster. Well, I'm Mika Umawati. That's all for me. Have a great rest of your day, and until next time, we will see you again in another webinar. To close this event, let's reciting Hamdalah. Oke, Bu Yuliati, minta masukannya, Bu. Di sini memang pemaparan Pak Sunoto udah keren ya. The presentation is good, the PowerPoint is cool and understandable. It's just that the moderator must understanding the time, yes, and be active. The material presented in interesting. Di sini ada yang menarik tentang bencana alam. Memang kita harus bersahabat barangkali ya dengan di Indonesia sudah sering terjadi bencana alam, apalagi di Jawa itu dengan banjir dan longsornya itu loh. Dan PowerPoint is beautiful flyer for the attractive presentation and full of challenge or question and answer it out. Jadi menangkis semua pertanyaan sekarang. Mohon maaf saya sengaja tidak bertanya karena memang waktu juga ya, dan alhamdulillah partisipan banyak yang bertanya. Barangkali di flyer saya ingin komentar sedikit. Walaupun di situ sudah sangat interest, cuma itu QR code terlalu kecil. Jadi perbaikannya satu aja, QR code itu diperbesar saja. Kemudian yang lainnya ini time yang slow.